Mantan Menteri Pertahanan Republik Rakyat Tiongkok, Zhi Haotian berkata, "Kami tidak akan bertarung menggunakan senjata nuklir dengan Amerika. Itu sama saja dengan mati bersama. Kami tidak sebodoh itu. Tetapi menggunakan satu-satunya rahasia untuk menggunakan senjata non-destruktif yang dapat membunuh banyak orang, yaitu senjata biologis." Apakah virus corona Wuhan adalah senjata biologis? Jika demikian, siapa yang membuatnya? Baru-baru ini, para ilmuwan India mengindikasikan bahwa protein lonjakan dalam novel virus corona, COVID-19, yang pertama kali ditemukan di Wuhan, memiliki sisipan unik yang mirip dengan HIV. Ilmuwan peneliti asal India, Anand Ranganathan, mentweet, "Ya Tuhan, ilmuwan India baru saja menemukan insersi mirip virus HIV/AIDS pada virus nCoV 2019 yang tidak ditemukan dalam virus corona lain." Mereka mengisyaratkan kemungkinan bahwa virus corona Wuhan ini adalah dirancang tidak kebetulan. Jika benar, itu akan sangat mengerikan. Media AS mencurigai COVID-19 adalah senjata biologis paling mematikan yang dikembangkan oleh Partai Komunis Tiongkok PKT. Tetapi jauh sebelum para ilmuwan India menerbitkan makalah mereka, Zerohead, sebuah situs web keuangan berbasis AS, menerbitkan sebuah artikel yang menyatakan bahwa melalui spionase teknologi, PKT telah mencuri virus corona baru dari proyek penelitian Kanada dan bermaksud menggunakannya untuk pengembangan senjata biologis. Laboratorium Wuhan, BSL-4, kebetulan adalah salah satu lembaga PKT yang terlibat dalam senjata biologis R&D. Dengan demikian, pandemi Wuhan mungkin telah bocor dari lab ini. Situs web militer utama PKT mengakui bahwa virus corona Wuhan adalah buatan manusia, tetapi telah melontarkan tuduhan bahwa virus itu direkayasa oleh Amerika Serikat. Pada tanggal 26 Januari, Silu.com, sebuah situs web militer PKT, menerbitkan sebuah artikel berjudul 4 protein utama yang diganti dalam COVID-19 ditujukan untuk hanya menginfeksi orang Tiongkok. Artikel ini mengakui bahwa COVID-19 adalah buatan manusia dan sangat mirip dengan virus SARS. Inilah informasi utama. 4 protein utama dalam COVID-19 diganti. Mengapa? Nomor 1, untuk menutupi COVID-19 sebagai virus SARS. Ini akan menipu petugas medis untuk merawat pasien COVID-19 sebagai pasien SARS, dan untuk mengadopsi tindakan pencegahan yang mereka gunakan selama wabah SARS. Ini dimaksudkan untuk menyesatkan mereka. Nomor 2, ini memberikan COVID-19 penularan yang sangat tinggi dari manusia ke manusia, sehingga ia akan menyebar dengan cepat. Siapapun yang berada di belakang rekayasa hayati virus ini sama sekali tidak menghiraukan nyawa manusia. Mungkinkah virus alami dari kelelawar atau tikus bambu benar-benar menjadi sangat mematikan? Jika virus ini 100% alami, bahkan 10.000 tahun tidak akan cukup untuk mencapai substitusi presisi seperti 4 protein utama dalam COVID-19. Artikel itu melanjutkan dengan mengatakan ini membuktikan bahwa satu-satunya jawaban yang masuk akal adalah bahwa COVID-19 dibuat di laboratorium. Dalam artikel itu, sebuah subjudul tercetak tebal bertuliskan "Dari SARS ke COVID-19, Pengujian Rencana Genosida Amerika." Dengan kata lain, artikel itu menuduh Amerika membuat senjata biologis yang hanya menargetkan orang-orang Tiongkok. Subjudul lain dari artikel itu berbunyi, menargetkan hanya orang Tiongkok. 96% kematian akibat virus corona adalah orang Tiongkok. Artikel itu menunjukkan bahwa COVID-19 adalah senjata biologis yang lebih mematikan daripada senjata lainnya. Apakah bom atom itu mematikan? Tetapi dalam menghadapi senjata biologis, bom atom atau bom hidrogen bahkan mungkin tidak dianggap sebagai senjata sama sekali. Apakah benar Amerika Serikat yang membuat senjata biologis seperti itu? Kita perlu meninjau pidato internal dari 20 tahun lalu yang diberikan oleh Menteri Pertahanan Tiongkok saat itu, Zhi Haotian. Pidato itu berjudul "Perang Tidak Jauh Dari Kita". Itu adalah bidan yang memastikan kelahiran abad dominan Tiongkok. Dalam pidato itu, Zhi membahas rencana jangka panjang yang menjamin peremajaan bangsa Tionghoa.
Tzu mengatakan kita harus terus mencengkram 3 isu utama. Pertama, masalah ruang hidup yang dihadapi Tiongkok karena populasi berlebihan yang serius dan lingkungannya yang memburuk. Dengan demikian, ini mengarah pada masalah kedua. PKT harus mendidik orang-orang Tiongkok untuk go global. Dengan ini, Tzu berarti menaklukkan wilayah baru dan membangun Tiongkok kedua melalui kolonialisme. Dan akhirnya masalah ketiga dan yang paling kritis, masalah bagaimana berurusan dengan Amerika Serikat. Tzu memperingatkan para pendengarnya. Ini tampaknya mengejutkan, tetapi logikanya sangat sederhana. Ada bentrokan mendasar antara Tiongkok dan kepentingan strategis Barat. Dengan demikian, Amerika tidak akan pernah membiarkan Tiongkok mengambil alih negara lain dan membangun negara Tiongkok kedua. Amerika akan menghalanginya. Tzu melanjutkan penjelasannya. Apakah Amerika akan mengizinkan kita untuk mengglobal dan menguasai ruang hidup baru? Jika Amerika bertekad untuk menghentikan kita, maka akan sulit bagi kita untuk mengadopsi strategi apapun yang berarti melawan Taiwan, Vietnam, India, dan bahkan Jepang. Jadi, berapa banyak wilayah baru yang sangat berarti yang dapat diharapkan untuk kita taklukkan? Sederhana saja. Hanya negara-negara dengan wilayah luas seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Australia yang dapat memenuhi kebutuhan kolonialisasi skala besar kita. Tzu Haotian berkata, kami tidak akan bertarung menggunakan senjata nuklir dengan Amerika. Itu sama saja dengan mati bersama. Kami tidak sebodoh itu. Tetapi menggunakan satu-satunya rahasia untuk menggunakan senjata non-destruktif yang dapat membunuh banyak orang, yaitu senjata biologis. Tzu kemudian menambahkan, tentu saja kami belum melakukan apa-apa. Dalam beberapa tahun terakhir ini, kami telah mengambil kesempatan untuk mendapatkan senjata seperti itu. Partai Komunis Tiongkok PKT percaya senjata biologis sangat penting untuk mengalahkan Amerika Serikat. Tzu menghubungkannya dengan Deng Xiaoping, yang memprioritaskan senjata biologis sebagai senjata paling penting. Tzu berkata, ketika Kamerat Deng Xiaoping masih hidup, dia membuat keputusan yang cerdik dan benar untuk tidak mengembangkan kelompok pertempuran kapal induk. Sebagai gantinya, kita akan fokus pada pengembangan senjata biologis yang memusnahkan populasi musuh kita. Meskipun sulit dipercaya, tetapi Tzu melihat dirinya sebagai seorang komunis kemanusiaan. Dia mengakui bahwa dia merasa bertentangan dengan hal ini. Kadang-kadang saya berpikir tentang betapa kejamnya bagi Tiongkok dan Amerika untuk menjadi musuh, kata Tzu. Bagaimanapun, Tzu mengakui bahwa Amerika membantu Tiongkok selama Perang Dunia II. Orang-orang Tiongkok ingat bagaimana Amerika membantu kami melawan imperialisme Jepang. Tetapi semua itu tidak lagi penting sekarang. Dalam jangka panjang, pertempuran antara Tiongkok dan Amerika adalah satu pertempuran yang hanya satu dari kami yang menjadi pemenang. Tetapi Amerika adalah negara paling sukses di dunia saat ini. Hanya ketika kita telah berhasil mempelajari segala sesuatu yang bermanfaat dari Amerika, kita berharap untuk bisa mendudukinya di masa depan. Kita tidak boleh lupa apa yang telah diajarkan oleh peradaban kita di masa lalu berkali-kali. Tidak mungkin ada 2 harimau yang mendominasi gunung yang sama. Jadi kita harus membuat persiapan untuk 2 kemungkinan hasil. Jika perang biologis kita terselubung dan berhasil, maka itu berarti perjuangan kita melawan Amerika dan mengakibatkan jumlah kematian paling sedikit dari orang-orang Tiongkok. Tetapi jika perang biologis gagal dan Amerika menanggapi dengan pembalasan nuklir, maka lebih dari setengah populasi Tiongkok kemungkinan akan binasa. Jadi kita harus memastikan bahwa kota-kota Tiongkok berukuran besar dan menengah dilengkapi dengan pelindung radioaktif. Namun untuk masa depan partai, negara, dan bangsa, kita harus maju dengan berani. Tidak peduli seberapa sulitnya hal itu, tidak peduli seberapa besar pengorbanan yang akan terjadi. Bahkan jika kita kehilangan lebih dari setengah populasi, ia dapat diregenerasi. Tetapi begitu Partai Komunis runtuh, semuanya akan berakhir selamanya. Sekarang setelah mengatakan itu, beberapa dari Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana dengan sesama rekan kita di Amerika? Ada beberapa juta dari mereka. Mereka mengatakan, bukankah Anda mengatakan orang-orang Tiongkok tidak akan membantai jenis mereka sendiri?
Terhadap hal ini, Tzu berkata, rekan-rekan ini terlalu keras kepala dan tidak terlalu peduli pada kepraktisan. Jika kita bersikeras bahwa orang-orang Tiongkok tidak boleh membantai jenis mereka sendiri, bagaimana kita bisa membebaskan Tiongkok? Selain itu, kebanyakan orang Amerika keturunan Tionghoa menjadi beban bagi kita, dalam arti bahwa mereka telah tenggelam dalam pemikiran bourgeois dan liberal, dan mereka kurang menerima kepemimpinan partai kita. Jika mereka ingin selamat dalam peperangan, nanti kita harus melancarkan kampanye politik untuk menghadapinya dan mengubahnya. Jangan lupa, ketika kita mengalahkan kaum nasionalis Tiongkok Kuomintang dan membebaskan daratan Tiongkok, begitu banyak kaum bourgeois dan intelektual menyambut dan mendukung kita. Meskipun demikian, nantinya kita masih harus membersihkan dan mengubahnya melalui kampanye anti-revolusioner dan anti-kanan. Beberapa sifat alami orang-orang ini tersembunyi sangat dalam. Kami harus mengungkapkan siapa mereka sebenarnya melalui revolusi budaya. Ideologi Barat telah mendominasi dunia. Pemuda-pemuda kita telah dipengaruhi oleh pemikiran Barat tentang penghormatan terhadap kemanusiaan dan hak asasi manusia. Jadi kita tidak tahu pasti apakah orang-orang kita mendukung kita. Jika mereka menentang kita membersihkan Amerika, maka kita pasti harus melakukan langkah-langkah untuk menghadapinya. Karena itu, semua orang mungkin mengerti mengapa kita baru-baru ini memutuskan untuk lebih mempromosikan ateisme. Jika ateisme Barat ingin datang ke Tiongkok untuk melemahkan kita, dan jika orang-orang Tiongkok ingin mendengarkan Tuhan dan mengikutinya, lantas siapa lagi yang dapat mendengarkan kita dan mengikuti kita? Jika orang-orang kita mempertanyakan kemampuan Hu Jintao dalam memerintah dan meminta untuk mendirikan entitas pengawas untuk mengawasi perilakunya, dan jika pengunjung gereja mempertanyakan mengapa kami telah mengambil alih tempat Allah di gereja-gereja mereka, lalu bagaimana mungkin partai kita terus memimpin Tiongkok? Sekarang kita berada pada saat yang kritis, sebanding dengan ketika pasukan revolusioner kita saat itu sedang mempersiapkan diri sebelum menyeberangi sungai Yangtze. Tetapi selama kita fokus pada hal yang paling mendasar, yaitu mempersiapkan perjuangan militer, Komite Sentral percaya jika kita dapat menyelesaikan masalah Amerika, semua masalah dalam negeri kita juga akan dapat terselesaikan dengan mudah. Jadi, di permukaan, persiapan militer kita menargetkan disensor. Tetapi sebenarnya ia menargetkan Amerika. Dan tujuannya jauh melebihi mengalahkan kapal induk dan satelit AS. Dalam artikel itu, Tzu juga mengatakan, perkembangan ekonomi kita sebenarnya untuk mempersiapkan perang. Ini bukan untuk meningkatkan kehidupan orang-orang Tiongkok dalam jangka pendek. Ini juga bukan untuk membangun masyarakat kapitalis yang berorientasi konsumen. Dia secara terbuka menyatakan, kami masih menekankan pembangunan ekonomi sebagai fokus, tetapi pada kenyataannya pembangunan ekonomi berfokus untuk perang. Pada tahun 2003, tak lama setelah pidato Tzu Hautian, ia mengundurkan diri sebagai Menteri Pertahanan, dan pada tahun yang sama, SARS, coronavirus, pecah di Tiongkok. Secara kebetulan juga, di tahun yang sama otoritas Tiongkok memutuskan untuk membangun laboratorium virus P4, BSL-4 di Wuhan. Berdasarkan konten dalam pidato Tzu, mungkinkah virus COVID-19 yang dimulai di Wuhan berasal dari lab P4 Wuhan? Grid Game India percaya bahwa COVID-19 dapat menjadi senjata baru sebagai bagian dari skema PKT untuk mewujudkan komunisme jahatnya di seluruh dunia. Coba pikirkan semuanya. Bukankah ini sesuatu yang benar-benar menakutkan? Siapa di belakang senjata biologis ini? Mengapa mereka membuat senjata biologis ini? Negara-negara Barat belum memahami motif tersembunyi mengapa Tiongkok ingin ambil bagian dalam membangun laboratorium BSL-4. Seperti yang kita bicarakan di kota Wuhan yang merupakan kota metropolitan utama di Tiongkok dan tidak jauh dari laboratorium BSL-4 PKT, COVID-19 terus menyebar dan menimbulkan kekacauan. Stephen K. Bannon berkomentar bahwa orang-orang di Barat mengalami kesulitan memahami gagasan bahwa beberapa pemerintah dapat membuat senjata semacam itu di laboratorium, kemudian melepaskan senjata-senjata ini untuk membunuh rakyat mereka sendiri. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia, dan pemerintah di Barat tidak bisa mempercayainya.
Dan langkah pertama adalah mencari tahu apakah virus corona Wuhan itu alami atau dibuat di laboratorium. Dan jika itu bukan virus alami, jika ada bagian dari itu dibuat di laboratorium, Partai Komunis Tiongkok akan berakhir. Mereka akan runtuh. Dunia akan melawan PKT, termasuk orang-orang Tiongkok. Mereka akan berkata, hal semacam ini tidak akan pernah terjadi lagi. Karena itu, situasi epidemi di Wuhan harus segera diselidiki, dan dunia perlu mengetahui kebenaran tentang apa yang terjadi.